Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya padamu Tuhan, waktumu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami mengucap syukur semua jalan-jalan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Seringkali kami tidak bisa menyelami setiap jalan-jalan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, jalan-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Kau izin kebaikan-Mu, bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena begitu baik anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semoga untuk kebaikanku, bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Waktu yang terbaik dalam hidup kami, Bapak. Terima kasih. Kami ada sampai saat ini karena kemurahan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Kau Allah kami yang baik ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Jalanmu yang terbaik dari kami Tuhan. Seperti janjimu ya Tuhan Yesus. Janjimu seperti fajar di pagi hari kami Tuhan. Kami mau lebih lagi ya Tuhan. Menyembah dan memuji, memuliakan namamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ketika apapun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu Tuhan. Ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kami Tuhan. Janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sampai saat ini ya Tuhan. Janji-Mu tidak ada yang terlambat dalam hidup kami ya Tuhan. Selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betul kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Kamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih. Kami tahu janji-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan Yesus.
tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Setiap janji-janji-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih kebesaran-Mu Tuhan, segala kebaikan. Mari kita berikan kesaksian, Bapak Ibu. Ada yang memberikan kesaksian malam hari ini? Biasanya jangan ya, nggak boleh. Kamu jangan. Tapi Bapak yang gitu. Shalom, atau memberikan kesaksian. Ada yang memberikan kesaksian? Jangan. Saya pun nggak tahu. Kita buka ruang kesaksian ya. Ada yang memberikan kesaksian? Saya deh. Bapak kasihan dia. Selamat Kasihan dia. teman-teman semua. Shalom ya. Saya mau kasih kesaksian gini. Sebenarnya saya sih udah cerita, udah sharing sama Bu Mary sih sebelumnya. Mer, masalah kunci Mer. Cuman saya gimana ya? Aduh, ngalamin kebaikan Tuhan tuh kalau cerita mungkin panjang lah, bisa dari pagi sampai malam karena Tuhan terlalu baik ya dalam hidup kita. Cuman yang kemarin setelah ibadah pas hari Minggu, kebetulan kan suami ngajak makan siang tuh setelah ibadah. Tumben banget. Makanya pas dia habis nganter, tapi dia pulang dulu, habis ibadah dia pulang dulu, dia antar anak saya untuk ibadah, ketemu sama teman-temannya kan ibadahnya di Kelapa Gading. Nah terus pas dia samperin ke tempat makan, dia bilang, sepertinya gue tutup pintu, gue nggak bawa kunci deh. Nah loh, dalam hati saya gimana? Ini kan ruko. Kalau rumah kita bisa manjat lah ya. Tapi kalau ruko gimana? Saya mikir, aduh, kalau dulu mungkin kalau saya dulu belum di dalam Tuhan, aduh, mungkin saya udah ngoceh deh tuh. Pasti namanya mama deh. Ya, cuman gimana ya? Saya cuma bisa diem. Terus cuman suami saya bilang, dia bilang ada sih, saya ada bawa kunci. Dia bilang, cuman nggak tahu bisa apa enggak. Dalam nama Tuhan Yesus deh, pasti bisa, saya bilang. Udah, saya tenang aja, saya makan. Tapi dalam hati, apa hubungin tukang kunci ya? Kata suami saya bilang, nggak usah, nanti aja. Ada, kayaknya ada kunci, dia bilang di luar. Cuman nggak tahu, dia masih bilang nggak tahu. Bisa apa enggak, kata dia. Aduh, dalam hati saya gimana ya? Ya udahlah, serahin aja sama Tuhan. Dari situ saya belajar ya, sewaktu saya sakit juga. Ketika saya bilang, apa ya, kita berserah aja sama Tuhan, udahlah serahin aja sama Tuhan. Tapi selalu Tuhan tunjukkan kasih-Nya, kebaikan-Nya, gitu loh. Dan pas sampai rumah, dia coba ambil kunci yang dia bilang nggak tahu bisa apa enggak ya. Pas dia mau buka, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus bisa deh. Bisa, aduh puji Tuhan banget deh, Tuhan Yesus luar biasa, baik banget. Makanya kalau ceritain kasih Tuhan tuh, aduh, kadang kalau lagi penyembahan juga dibilang cengeng, gimana ya air mata keluar sendiri, tapi katanya nggak boleh, kita nggak boleh nangis, tapi kalau kita ingat kebaikan Tuhan tuh aduh, luar biasa banget deh. Sangat banget dalam hidup saya sih, saya sudah banyak ngalamin kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Pokoknya saya bersyukur deh bisa ada di tengah komsel Bu Mary, Pak Yohan. Di sini saya sih lihat ketulusan ya, ketulusan dari hati Pak Gembala, Ibu Gembala di sini. Karena saya sebelumnya juga ada komsel sendiri di GBI di Harapan Indah gitu. Bukan saya
melihat gimana ya, bukan saya membandingkan atau apa, tapi di sini yang saya lihat ya ketulusan. Maksudnya ada kasih gitu kepada kepada jemaat lah. Kadang ketua tuh ada yang egois, yang selama ini saya udah berjalan komsel, sebelum Covid saya juga ada perkumpulan komsel, cuman ya itulah dari situ saya belajar sih. Cuma saya ingat pesan Tuhan, kita tidak boleh menghakimi, karena penghakiman milik Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti sudah seizin Tuhan. Tergantung kitanya, kita harus ikhlas menjalaninya. Tetap harus mengucap syukur lah. Dalam segala hal itu memang perlu sih. Gitu aja sih. Kayaknya cukup. Terima kasih semuanya. Sehat selalu ya semua. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima Tim kasih Pak. Saputri. Ya, terima kasih. Ada lagi Masih ada waktu ruang Kak, Pak kesaksian Yankun? masih dibuka, masih ada waktu, masih ada Masih, yang oke. Saya ya, bikin kesaksian. Iya, oke. bersyukur aja sebenarnya sih. Ya, dimana kami sekeluarga berturut-turut ya, bergantian sakitnya. Dari Grace sembuh Nathan. Begitu minggunya Pak Darman. Terus Seninnya saya dan Fani berdua. Jadi Senin kemarin benar-benar nggak bisa ikut ibadah karena tepar benar-benar udah istirahat total, saya badan semua sakit ya, kepala pusing, nggak bisa bangun. Saya bilang kayaknya nggak bisa ikut ibadah deh. Terus Fani bilang, Mi, hari Rabu kan kita pelayanan nih, Mi, gimana ya? Dibilang kan ya, kayaknya Fani nggak bisa deh. Saya bilang, ya udah doa aja Fani, saya bilang kan ya, doa aja. Saya bilang kalau memang nggak bisa ya nanti kasih tahu kalau Tuhan yang kehendak Tuhan yang jadi. Saya bilang kan ya. Dan puji Tuhan, hari ini benar-benar Fani udah sembuh. Saya sih belum sembuh total ya. Masih masih pegal semua badan. Cuman pusingnya, demamnya udah hilang. Cuman badannya belum fit total. Tapi saya bilang ini benar-benar puji Tuhan, sangat bersyukur. Dan kami sekeluarga melayani Tuhan pada malam hari ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Itu aja yang mau saya bagikan. Terima kasih buat waktunya. Yesus memberkati. Tetap sehat terus. Tetap semangat untuk melayani Tuhan ya. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus berkati, Bu Ana. Ada lagi? Tidak ada. Jaringannya putus-putus. Ya, ada lagi yang berikan kesaksian. Ini masih ada waktu ya. Ya, masih dibuka kurang kesaksiannya. Siapa lagi? Pak Darman? Nah, kalau gitu saya akan kesaksian ya. Nanti sekarang firmannya nanti. Kasih kesempatan yang lain dulu. Ini, siapa lagi? Ya, masih ada waktu. Nanti sekalian dah pendengar firman Tuhan, nanti sekalian saja. Kalau nggak ada, saya yang akan kesaksian Ya. sedikit. Ya, Ini kesaksian yang kemarin. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Saya nggak kepikiran bahwa saya hari ini udah kena katarak gitu. Ya, karena saya periksa waktu itu divonis saya kena glaukoma akut, katanya berarti itu buta permanen itu, buta permanen. Nah, dalam hati saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Ini rencana Tuhan, ini jalan Tuhan yang terbaik dalam hidup saya. Saya tahu Tuhan baik dalam hidup saya, Tuhan baik pada saya. Setelah diperiksa, kurang lebih setelah itu jalan 1,5 bulan, pas hari hanya operasi, ya saya berserah kepada Tuhan. Inilah hidup saya Tuhan,
Ya, itu rencana Tuhan, seturut rencana Tuhan lah dalam hidup saya. Itu saya serahkan kepada Tuhan. Dan singkat cerita saya dioperasi, kurang lebih berjalan sekitar 15 menit ya. Itu cepat banget. Saya nyanyi saja dalam satu lagu nih, berulang 2 kali aja. Nggak habis lagunya, operasi udah kelar. Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Setelah operasi selesai, saya ditutupin matanya, ditutupi pakai seperti akrilik ya. Di akrilik dan ditutupin dengan selotip ya. Saya perasaan saya udah bisa lihat nih, udah benar mata saya udah bagus. Dan saya mengucap syukur. Tuhan Yesus baik dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kita mau masuk lebih dalam lagi. Setelah kesaksian ini, kita akan lanjut dengan lagu Semua Baik dalam hidup kita, semua baik. Dan dilanjutkan dengan firman Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Terima kasih dalam hidup saya Tuhan, dalam hidup kami. Sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu bisa berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Ibu, itu bukan semua, bukan gagah dan hebatnya kami, karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjadikan hidup kami lebih berarti lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan hidup kami. Inilah kami Tuhan Yesus. Inilah kami. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali ya Tuhan dalam ibadah fellowship ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Tuhan Yesus. Sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami diberikan kesehatan yang terbaik ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, Engkau melayani kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, dalam hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Dalam pergumulan kami yang begitu berat ya Tuhan. Kami tahu rancangan yang sempurna dalam hidup kami. Karena semua yang terbaik Engkau berikan kepada kami Tuhan. Semua baik, semua baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Persilakan Pak Darman. Shalom Bapak Ibu Shalom. sekalian, Shalom. puji nama Tuhan. Malam hari ini kita boleh bersekutu, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan ya. Akhir-akhir ini juga setiap kita banyak mengalami permasalahan, sakit penyakit, tapi kita bersyukur Tuhan selalu menyertai hidup kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu dalam Zoom meeting ini semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar tentang firman-Mu. Tuhan, tolong kami, biarlah firman-Mu boleh termaterai dalam kehidupan kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Pimpin kami, sertai kami ya Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Kita malam hari ini boleh bertemu walaupun di dalam Zoom meeting. Dan kita juga bersyukur sudah ibadah onsite juga. Malam hari ini kita juga mau belajar tentang iman yang sejati. Iman yang sejati itu adalah iman yang mengenal Allah secara utuh, Bapak Ibu Saudara. Iman ini sangat krusial dalam kehidupan kita. Kenapa? Dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu namanya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah iman. Kita boleh melihat beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang hebat-hebat, kita lihat mereka juga mengalami kendala permasalahan dibawa ke padang gurun. Kita melihat ini tokoh-tokoh seperti ini adalah tokoh-tokoh elit Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dengan iman mereka diuji, maka yang timbul apa? Ketekunan. Karena iman yang diuji akan kuat sehingga tekun. Nah, di dalam ketekunan inilah kita berpengharapan di dalam Tuhan. Makanya iman, pengharapan, dan kasih serta pengharapan, maka timbullah kasih itu. Karena Tuhan sendiri adalah karakteristiknya kasih. Kita bersyukur ya, di dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini, apalagi kondisi saat ini, situasi, keadaan yang semakin hari kita melihat, semakin mengerikan juga. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus dikuatkan dengan firman Tuhan. Kita harus tetap teguh, tetap berjalan bersama Tuhan. Apapun situasi kondisi saat ini. Apakah dasar atau fondasi iman Kristen ini? Ini penting kita bicarakan untuk menghindari kita dari jebakan-jebakan perasaan yang manipulatif. Kadang begini, perasaan kita, kadang kita perasaan yang sering kita anggap sebagai iman, belum tentu perasaan yang kita bawa itu seperti iman. Tetapi sebagai orang Kristen harus beriman atas dasar yang benar. Atas dasar iman yang benar itu apa? Berpatokan dan firman Tuhan, yaitu iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus atau pembacaan firman Kristus. Oleh sebab itu, supaya iman kita terus kuat, terus tumbuh,
maka patokan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan diturunkan Tuhan untuk kita adalah untuk kita membacanya. Ketika kita tidak mau dan ogah dan acuh tak acuh, bersifat sudah apatis, kita meremehkan firman Tuhan yang Tuhan turunkan, itu akan berdampak bagi kehidupan kita, baik setelah di duniawi maupun di kehidupan kekal, itu berimbas. Maka oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, pedoman kehidupan kita adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus terus manfaatkan waktu yang ada ini, kita baca firman Tuhan. Kenapa? Dengan membaca firman Tuhan, kita akan mendapat rema, dapat tuntunan Tuhan. Kenapa? Setiap kita perlu namanya renungan. Renungan ini untuk menguatkan kita. Kadang kita sebagai manusia, kadang kita lemah. Karena kita berpatokan dengan cara pikir kita. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, di dalam firman Tuhan itu Tuhan memberikan rema bagi kehidupan kita. Dan iman kita akan bertumbuh. Kita melihat ketika Petrus waktu di kapal, dia juga ragu. Ketika terjadi gelombang, murid-muridnya itu dia memanggil Yesus. Maka Yesus bertanya, yang Yesus tanyakan apa? Iman. Berarti iman ini sifatnya krusial Bapak Ibu Saudara. Maka oleh sebab itu kita harus menumbuhkan iman kita. Walaupun di dalam penderitaan, itulah ujian iman kita. Karena iman, tidak ada iman itu kuat tanpa diuji. Sesuatu seperti begini, kita tidak akan tahu kita bisa menyelesaikan masalah ini kalau kita tidak mengalaminya dulu. Sama halnya kalau kita sakit kepala, kita harus cari obat, ya kan? Kalau tidak, kita tidak cari obat. Seperti itu. Ini sangat erat. Iman ini sangat erat bagi kehidupan kekristenan kita. Kenapa? Kalau iman kita tidak kuat, kita akan gampang goyah. Kita akan gampang terombang-ambing. Kita melihat kondisi pandemi ini. Yang terjadi apa? Justru saat pandemi ini banyak orang berbalik kepada Tuhan. Dan ada juga yang tidak. Tapi yang berbalik itu berarti mereka sadar bahwa saya butuh Tuhan. Sebab tanpa pimpinan Tuhan, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, iman kita di situ dipertaruhkan. Apalagi situasi kondisi gini. Dan kita mendengar semakin ke depannya perekonomian tidak semakin baik. Maka dibilang semakin suram, gelap. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, hal yang belum tentu terjadi. Kita tidak usah memikirkan hal seperti itu dulu. Yang kita perlu adalah kita memperbaiki diri kita, hubungan kita kepada Tuhan. Karena itu yang akan menguatkan kita. Kalau kita terus memikirkan hal yang negatif, di bawah alam sadar kita akan memikirkan hal yang tidak baik. Tetapi kalau kita berbalik, kita memikirkan hal yang positif, bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Hal yang kita terima adalah sukacita dari Tuhan yang luar biasa. Ya, berkat Tuhan tidak hanya uang, tapi berkat Tuhan yang luar biasa ada sukacita. Kita ada damai sejahtera, kedamaian, kebahagiaan, itu yang luar biasa. Uang itu bisa dicari, tapi kebahagiaan dari Tuhan itu hanya ada di dalam Tuhan. Karena kebahagiaan sejati cuma ada di dalam Tuhan. Maka oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus giat di dalam Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, kita harus terus berserah, berseru kepada Tuhan. Apalagi di saat-saat ini kita bersyukur, kita banyak kegiatan kerohanian, ibadah Zoom, ibadah onsite. Semakin banyak kita mendekat kepada Tuhan, kita merasa sukacita Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin karena kita merasa, kalau secara manusiawi, mungkin kita merasa, oh kok bebannya ini itu ya. Tapi kalau kita percayakan sama Tuhan, Tuhan yang beracara, maka semua itu akan baik-baik saja. Sama seperti lagu itu, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Lagu itu jelas kok.
apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tanpa membuat kita sadar maupun tidak sadar, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan tidak pernah tidur. Nah, oleh sebab itu, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan di dalam pelayanan. Kita manfaatkan untuk terus melayani Tuhan. Kita tidak usah sungut-sungut seperti bangsa Israel ya. Walaupun mereka bersungut-sungut, Tuhan masih mengasihi mereka. Tapi konsekuensi yang mereka dapat juga ada karena bersungut-sungut itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka kita berdua hati, menduakan Tuhan. Tuhan itu number one. Makanya di dalam gereja kita yang sering dipakai ayatnya adalah Matius 6 ayat 33 ya kan. Itu memang korelasi kehidupan kekristenan kita sangat cocok bagi kita semua. Carilah dahulu artinya mengutamakan Tuhan. Setiap kita bangun tidur, yang kita cari itu Tuhan dulu. Karena hidup ini semua tuh pilihan. Mau bangun pagi, mau lihat Facebook, mau baca novel, mau apa, itu semua pilihan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya kita harus menomorsatukan Tuhan dulu, baru semua itu akan Tuhan kerjakan bagi kita. Kita tidak bisa membalikan, kita minta diberkati tapi kita tidak melakukan bagian kita dulu ya. Sama, kita kerja di satu perusahaan juga seperti itu. Kerja dulu baru kita digaji. Kita bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai iman yang sejati ya. Kita melihat juga di Mazmur 119 ayat 9. Bisa ditampilkan, Fanny? Mazmur 119 ayat 9. Di situ bagus firman-Nya. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. 119 ayat 9. Nah, di situ dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, firman Tuhan ya. Berarti firman Tuhan ini sangat penting bagi kehidupan kita. Kenapa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita cinta sama Tuhan, yang kita pegang adalah firman Tuhan, kita harus membaca firman-Nya. Kenapa? Semua itu ada tujuannya. Tuhan, kenapa firman Tuhan diturunkan? Ya untuk kita baca, bukan untuk kita simpan atau untuk kita ini. Kadangkala kita lebih senang hal-hal yang seperti sinetron lah, novel lah, cerita-cerita dongeng lah. Karena itu kita memberi celah bagi si jahat ya. Tapi kita jangan selalu menyalahkan si jahatnya, nanti si iblis komplain lagi kepada Tuhan, apa-apa saya yang salah. Belum tentu itu salah saya, benar dah. Misalkan jalan berdua sama pacar, misalkan. Terus ke tempat gelap, terjadi insiden misalkan. Yang disalahkan pihak ketiga, iblis komplain. Yang bawa siapa ya kan? Artinya kan enggak begitu ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, acuan kita itu adalah firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan ini semua tuh ada tuntunannya untuk kehidupan kita. Apapun pengharapan, kasih, semua tuh lengkap di firman Tuhan ini. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada. Sebab hari-hari ini adalah jahat, firman Tuhan katakan begitu. Artinya apa? Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Selagi masih ada kesempatan, kita lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Layanilah Tuhan. Layani seorang akan yang lain. Artinya Tuhan sendiri juga sudah memberi teladan bagi kehidupan kita.
Tuhan memberikan dirinya disalib karena kita. Bayangkan, kita bersyukur mempunyai Yesus. Jadi iman kita sudah tepat karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita bisa baca, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun yang diselamatkan tanpa Yesus. Kita bisa buka di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nah, nanti ini menjadi ayat hafalan ya. Ini jelas ya di sini. Keselamatan itu cuma ada di dalam Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, yang beriman kepada Yesus, kita sudah tepat. Artinya yang harus kita kerjakan ke depannya yaitu kerjakanlah keselamatan. Keselamatan yang harus kita kerjakan yaitu kita sebagai anak Tuhan menjalankan amanat agung, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Itu amanat agung, itu tugas-tugas kita semua. Kita sebagai anak Tuhan, jadi kita yang harus kita kerjakan sekarang ada kita membenahi intern kita dulu, iman kita dulu. Kita menata tata kelola iman kita seperti apa. Yang harus kita sadari. Misalnya kita sekarang sudah berapa lama kita ngikut Tuhan dan sudah berapa kali kita membaca firman-Nya. Adakah kita sudah membaca firman-Nya? Kalau belum, cobalah kita introspeksi diri, kita mulai belajar untuk terus membaca firman-Nya. Kenapa? Karena janji Tuhan di firman-Nya luar biasa. Firman Tuhan itu sungguh luar biasa menopang setiap kehidupan kita. Membimbing kita. Apapun. Mau kita berbisnis, mau apa, semua itu tercatat dalam firman Tuhan. Bahkan bangsa kita. Kita bersyukur kita sebagai anak-anak bangsa Indonesia. Kita tidak terpuruk seperti bangsa lain. Sampai ada bangsa yang sampai bangkrut. Kita bersyukur. Itu karena apa? Karena lawatan Tuhan, karena pernyataan Tuhan. Karena masih banyak anak Tuhan yang berdoa. Karena masih banyak anak Tuhan yang beriman. Kita bersyukur kita sebagai anak Tuhan yang dipercayakan untuk melayanilah. Itu karena menjadi tugas kita. Bukan tugas siapa-siapa, tugas kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita anak-anak Tuhan teruslah kita bersemangat. Teruslah kita saling support, saling mendoakan, saling mendukung untuk pelayan Tuhan ke depannya yang lebih baik lagi. Dan bulan depan juga kita sudah akan merayakan Natal ya. Jadi persiapan kita ke depan mungkin akan lebih sibuk lagi. Jadi kita sekarang harus mempersiapkan diri betul-betul untuk menyambut kelahiran Tuhan ya. Untuk supaya biarlah melalui setiap ibadah kita yang ada hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kepada WL. Ya, terima kasih Pak Dharma atas firman-Nya malam hari ini. Ya, firman akan menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Selanjutnya untuk ayat-ayat hafalan. Kita mulai ya, ayat-ayat hafalan pada malam hari ini. Ada yang mau duluan? Siapa? Ayat hafalan. Krisnya mau apa ya? Saya dah. Ayat hafalan Mazmur siapa? 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan dan
mereka dari kesesakannya. Amin. Ya. Terus Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Ya. Terus ada lagi berikutnya. Ada lagi. Pak Darman, nah, nah rombongan nih Pak Darman. Ada hafalan Pak Darman. Iya, ada aman. Bentar Pak, belum apa betul soalnya. Iya. Ah iya. Oke. Tapi mau duluan. Enggak ada. Ya udah, saya duluan nggak apa-apa. Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Benar ya? Amin. Ya. Ayo, Bro. Ayo Pak Darman, Pani, Sepi sekarang. Grace, Nathan mana? Nggak kelihatan. Ya. Coba, Grace. Mazmur. Pani. Fani hafal? Hafal enggak? Apaan? Hafalan? Fani? Tuh si Noel udah angkat tangan. Ya, oke. Mulai aja ya. Noel. Ya, Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar berseru-seru, maka Tuhan akan mendengarnya dan melepaskan segala kesesakannya. Melepaskan mereka ya dari kesesakan. Ya. Ya. Melepaskan mereka. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Ya. Ada juga. Lanjut Pak Siagian. Bapaknya absen dulu ya. Pak absen. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Gio. Selanjutnya Gio ya. Oke, Iya. silakan. Aku kayak Gio dipersilakan. Oke, Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Sekarang masuknya Maka Tuhan mendengar. 34 ayat 11. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Dan maka Tuhan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Oke, Tuhan Yesus berkati Bu Vera, Gio. Selanjutnya Bu Mary. Pak Yohan. Oke deh, oke saya coba. Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar berseru-seru, benar ya? Maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Benar nggak? Yongki, benar nggak? Benar. Tuhan Yesus berkati Bu Mary. Oke, lanjut.
Mazmur 34 ayat 17. Johan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan dari kesesakan Lepaskan mereka dari kesesakan, dari segala kesesakan. Diulang, banyak salahnya. Waduh, awas ya. Diulang tuh. Mazmur 34 ayat 17. Ulang. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Iya, oke, sip. Ya, Tuhan Yesus berkati. Amin. Tuhan, Bu Mary. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Terus selanjutnya, mana lagi? Siapa lagi, Pak? Iya, Pak Darman. Ah, siapa? Baik. Pak Darman. Mazmur 34 ayat 17. Ya. Apabila orang-orang yang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Segala kesesakannya. Segala. Oke, mantap. Tuhan Yesus berkati Pak Darman. Terus Fanny, Grace. Siapa tuh Tante Lipong tuh udah panggil-panggil Pak Yongki. Udah, aku duluan. Oh iya, udah ya. Duluan dia. Mana Fanny, Grace, Nathan. Oke. Ani, Grace, Nathan. Mana sih ini? Mazmur 34 ayat berapa sih? Oh ya, itu 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya, Tuhan Yesus berkati, Fanny. Lanjut. Grace, Nathan. Mana pasukannya Pak Darman? Tuh, Grace. Sudah tampil. Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu seru, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka kesesakannya. Amin. Amin. Yesus berkati, Grace. Nathan. Nathannya lagi main Om. Tidur dia. Saya. Oke, lagi main. Ganti yang lain lagi siapa nih? Lanjut. Saya Pak Yongki. Ibu Ping Saputri. Ping Saputri, persilakan Ibu. Ya. Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati, Bu Ping Saputri. Berkati. Kita lupa aja kan kalau itu udah batas. Oke, lagi siapa nih? Lanjut. Siapa lagi? Matthew tuh belum. Matthew, Mario, Martin, Legia. Iya, Ibu Legia. Mana Ibu Legia? Shalom. Oh, Ibu Swanti. Oh, Swanti nih. Ya, shalom. Shalom, Ibu. Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengar
maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Amin. Ya, Yesus berkati Bu Legia. Matthew, Martin. Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Iya. Ibu satu dapat satu. Bang. Berkati. Matthew, Martin. Matthew mana? Romo. Abang mana, Abang? Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan dari segala kesesakannya. Oke. Iya Om Yongki, silakan lanjut. Saya sekarang ya. Mazmur 34 ayat Ibu Swanti belum nih? Belum. Oke, Mbak. Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati Bu Swanti. Amin, amin. Selanjutnya siapa? Saya ya. Pilia, belum. Oh iya, Pilia lupa. Ya, Pilia sama. Iya, hari ini nggak ikut, mamanya aja. Oh, belum pulang, Bu? Iya, baru nyampe di rumah pulang latihan Natal. Oh, malam juga ya. Oke, silakan Bu. Oke, silakan. Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati. Ayo, sekarang gilirannya. Mazmur 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar berseru-seru, yang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Oke. Ya. Bu Mary hitung semuanya. Tulis. Lesnya mau nggak? Biasanya kayak ke bawah dia lagi ngomong. Oke, yang ikut hari ini adalah Ibu Lipong, Ibu Ana, Ibu Melin, Noel, Gio, Ibu Vera, Ibu Mary, Pak Johan, Pak Darman, Fanny, Grace, Ibu Tocen enggak Tocen? Mana Citocen? Oh, iya. Nggak ada Citocennya. Oh, iya. Ikutan. Ibu Pingsa Putri, Ibu Legia, Martin, Matthew, Ibu Swanti, Ibu Mila, Pak Yongki. Ada yang belum disebut? Ibu Mila belum? Udah, Ibu Mila, Bapak Yongki. Ibu Mila sebelum Pak Yongki. Ibu Mila udah ayat hafalan. Udah semua ya. Oke, ada pengumuman nggak Pak Johan? Natal aja. Ngomongin Natal. Oh, ya. Kita Natalan tanggal 25 jam 5 sore. Terus hari Sabtu ini ada doa nggak Pak? Oh iya, kita sanggup. Oke, hari Sabtu ini tidak ada doa ya? Tidak ada doa ya? Masih ada. Oh, doa masing-masing. Doa di rumah masing-masing ya. Soalnya kita ada acara Sanggit Fania. Nanti minta dukungan doanya juga biar semuanya berjalan dengan lancar.
Ada lagi? Oke, doa syafaat siapa ya hari ini? Saya Bu Mary. Oh, wah, sekeluarga ya bener ya. Layanannya luar biasa, Bu Ana. Oke, sebelum kita akhiri, masih banyak waktu nih. Ada yang mau bersaksi nggak nih? Masih ada setengah jam lagi nih. Siapa tahu ada yang mau bersaksi, berbagi berkat lewat kesaksian. Luar biasa. Mama mau bersaksi nggak, Ma? Oh iya, Bisa hafalannya untuk hafalan ya, Iya, ayat hafalannya Bisa apa? parasul ya? Bisa Rasul pasal 4 ayat 12. Bisa para rasul. Bisa para rasul berapa, Pak? Ayat 12. 4 ayat 12. Bisa rasul 4 ayat 12. 12. Oke. Wah, panjang nih, panjang. ini ayat emas. Ayat emas. Ini ayat emas, Bu. Harusnya enggak. Emas. Oke. Harusnya bisa ya. Oke, harus bisa. Tuhan tidak ada dalam siapapun juga selain diri Nabi ya. Sebab kalau ini tidak ada lain yang diberikan kepada manusia yang kita dapat selamatkan. Olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ini firman ayat hafalan untuk hari Senin ya. Tolong dicatat dan dihafalkan. Waktunya cukup panjang. Cukup panjang. Betul. Oke. Oke. Masih ada waktu. Ada yang mau bersaksi lagi? Satu orang aja saya kasih. Bu Vera mau bersaksi. Usahanya semakin lancar, goyongnya. Lagi lemes banget. Lagi sepi. Semangat. Cayo. Mama mau bersaksi, Ma. Oke lah, Mama bersaksi nih ya. Shalom semuanya, selamat malam, sehat, salam sehat semuanya ya. Amin. Nih, saya yang bersaksi. Saya ini semenjak ditinggal suami, 11 tahun yang lalu ditinggal sama suami. Memang kalau siang kita banyak temen lah. Tapi malam kita kesepian banget ya, apalagi kita sendiri. Apalagi sekarang banyak hujan. Kerasa banget lah ya kesendirinya ini. Tapi saya percaya kalau saya tidur, ada yang nemenin saya. Biarin pun saya tidak melihat, tapi saya merasakan adanya di sebelah kanan saya. Mungkin Roh Kudus ya nemenin saya. Selalu ada semenjak suami saya nggak ada. Nah itulah kalau malam saya suka berdoa, tapi Tuhan memberkati saya sehat selalu, saya nggak pernah sakit, jalan kemanapun saya kuat. Nah inilah saya bersaksi semalam saya suka berseru ke Tuhan. Satu pujian buat Tuhan ya. Inilah. Kerangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra
jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mataku jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Terima kasih, itulah kesaksian saya. Yang setiap malam saya suka sebut nama Tuhan Yesus. Ya. Amin. Tuhan berkati, Ma. Amin. Tuhan lindungi terus, Tuhan jaga kesehatannya, lebih luar biasa Tuhan pakai ya. Amin. Amin. Oke, sebelum kita akhiri ibadah kita, ada yang mau didoakan? Tanganku yang sakit. Tangannya Tante Lipong ya, sakit ya. Tuhan sembuhkan. Ya, saya juga minta dukungan doanya. Fani Sabtu ini Sanggit biar berjalan dengan lancar ya. Mau dioperasi, mau ronsen biar nggak ada apa-apa ronsenannya. Amin. Kita doain biar hasil ronsennya baik ya. Tante Lipong. Ya, amin. Ada lagi yang mau didoakan? Ibu Vera, dagangannya biar laris manis, usahanya dilancarkan. Nah, Ya, minta didoakan ya buat dagangan Eke juga biar laris. Terus siapa tuh Eke? aku. Kenapa Gio? Gio besok ulangan. Oh, besok Gio ulangan. Gio besok ulangan. Wah, 2. Ulangannya 2. Oke. Sama Kita doakan ya, Gio ulangan besok. Ibu Vera, ya dagangannya laris manis. Yongki juga rumahnya kita doakan terus biar cepat laku dan usahanya dilancarkan ya Pak Yongki. Oke, ada lagi. Ya, Ibu Pingsa Putri juga didoakan ya biar usaha tokonya dilancarkan, sukses yang usaha-usaha. Bu Legia dilancarkan dagangannya. Dan ada lagi. Kayaknya itu aja deh Bu Mila. Bu Mila, Bu Ana. Lupa. Karena nama nih Bu. Iya. Jadi yang didoakan tadi tangannya Oma Lipong ya yang mau dironsen ya. Iya, hasilnya baik. Terus Fania. tangannya Fania Sabtu ini. Iya. Kemudian ulangannya Cio mau ulangan. Terus rumahnya Yongki dan usahanya Yongki sama Vera. Oke. Ada lagi?
Udah, yang usaha-usaha, Ibu Ping-Ping, yang berdagang didoa-doakan. Bu Legia didoakan usahanya, Bu Ping-Ping. Itu aja, Bu. Itu aja ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang boleh kami laksanakan pada malam hari Tuhan. Kami bersyukur semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami para malam hari Tuhan menyerahkan pokok-pokok doa kami. Kami mau menyerahkan pergumulan setiap jemaat-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang berusaha, berdagang untuk Bu Vera, Ibu Ping Saputri, bahkan Ibu Ping-Ping yang sedang berusaha dagang, Tuhan berikan kelancaran dan apa yang mereka jual Tuhan biarlah boleh laris manis ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rumah Pak Yongki yang belum terjual Tuhan. Kami percaya tidak mustahil bagi Engkau. Biarlah Tuhan yang mendatangkan pembeli yang tepat ya Tuhan. Sehingga rumah Pak Yongki boleh terjual cepat. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan untuk para seluruh jemaat-Mu pada malam hari ini Tuhan yang kurang fit, yang masih sakit, apapun sakit penyakit mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kesembuhan daripada Engkau ya Bapa, dan kami percaya Engkau yang memberikan kuasa kesembuhan, sehingga kami percaya Tuhan, kami boleh disembuhkan pada malam hari ini juga Tuhan, kami boleh kembali beraktivitas besok harinya, sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang ulangan untuk Gio, Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat kebenaran, sehingga dia dapat mengisi soal dengan baik, dengan nilai yang baik, dan Tuhan juga memberkati masa depan setiap anak-anak kami yang sekolah. Tuhan berkati setiap anak-anak kami, biar mereka boleh menjadi terang-Mu dimanapun mereka berada, menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Oma Lipong, di mana tangannya Tuhan mengalami sedikit cedera, di mana waktu dekat ini Mama Lipong akan ronsen Tuhan. Kami percaya campur tangan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan berikan kemudahan, Tuhan berikan kelancaran sehingga tangan Mama Lipong ini Tuhan tidak dalam keadaan tidak baik, Tuhan yang menjamah, Tuhan berikan kesembuhan. Saya percaya dalam waktu dekat juga Mama Lipong dipulihkan Tuhan tangannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Fania, di mana Sabtu ini Tuhan dia akan melangsungkan sang mid Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berikan kesehatan terbaik untuk seluruh keluarga yang kedua belah pihak Tuhan. Tuhan berikan hari yang baik, cuaca yang baik, semua Tuhan berikan kelancaran, dan biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan sampai di hari H pernikahannya Tuhan, resepsinya. Tuhan berikan kemudahan, kelancaran, segala yang diperlukan Tuhan cukupi. Seluruh keluarga besar Tuhan berikan kesehatan terbaik. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Betani Immanuel di Pasar Modern ini Tuhan. Biarlah setiap ibadah yang kami rayakan Tuhan berkati, baik ibadah raya, youth sekolah minggu, bahkan ibadah-ibadah fellowship Tuhan, Tuhan berkati. Biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami saling melayani, melengkapi untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami saat itu Tuhan, Bapak PDP Pak Yohan dan Bu Mary, serta seluruh keluarganya, anaknya, calon menantunya, Tuhan berkati dalam pelayanan, Tuhan berkati Pak Yohan di dalam usaha pekerjaannya, bahkan kesehatan keluarganya, Tuhan juga memberkati. Kami juga bersatu hati Tuhan berdoa untuk Bapak pembina kami, Bapak Andreas Adi, serta seluruh keluarga besar, Bapak Korda, Bapak Andreas Kurniawan, dan seluruh keluarga besar Tuhan juga memberkati, pakai setiap hamba-Mu Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan pakai setiap anak-anak-Mu untuk membesarkan nama Tuhan. Kami juga bersatu hati Tuhan untuk mendoakan bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini Tuhan. Berkatilah bangsa kami, jadikan bangsa kami bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lain Tuhan. Engkau berkati para pemimpin kami, dalam mereka punya roh yang takut akan Tuhan. Setiap program pemerintahan diluncurkan adalah untuk kesejahteraan bangsa, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan.
Kami bersyukur kami diberikan kebebasan untuk beribadah. Kami mau memberkati bangsa kami mohon berkat daripada Engkau Tuhan, tercurah atas bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan di setiap tempat tinggal kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik, satu sama lain saling menghormati, saling menghargai. Bila kami boleh hidup rukun satu sama lain. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bisa mengakhiri ibadah ini. Kami mau menerima berkat daripada Engkau yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang telah mengambil bagian pada malam hari ini ya Tuhan. Tim media, Fani Tuhan, Pak Yongki sebagai pembawa WL ya Tuhan, dan Pak Darman sebagai pembawa firman-Mu ya Tuhan, dan Ibu Ana sebagai doa syafaat ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau lingkupi, Kau berkati mereka semua ya Tuhan. Kami percaya jerih payah mereka, Engkaulah yang akan memperhitungkannya ya Tuhan. Begitu juga kami ya Tuhan, Kau yang akan memberkati kami ya Tuhan. Dan pada akhirnya, sebelum kami berpisah ya Tuhan, kami percaya pada malam hari ini Engkaulah yang memberkati kami ya Tuhan. Dengan iman kami ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah segala pelayananmu, usahamu, pekerjaanmu, studimu. Dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik, karena Yesus Kristus menyertai engkau selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus berkati. Besok jangan lupa ada pelajaran SOM ya. Kita akan foto, silakan. Oke. Yuk, mari saudara. Grace. Semuanya dibuka dulu ya kameranya. Ayo. Nah, oke. Kita akan mulai saudara-saudara di sesi fotonya. Yuk, mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara maju polnya. 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sarang yuk. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih, Noel. Maaf ya. Aku maaf, Lip tadi. Tuhan Yesus berkati Pak Yohan, habis baterainya ngedrop. Berkati Pak Darman, sekeluarga, Ibu Ana, Fani, terima kasih Fani. Pak Darman, terima kasih. Pak Yongki, terima kasih. Bung Saputri, terima kasih. Vera, berkati, terima kasih. Terima kasih. Selamat beristirahat. Saya izin live ya. Oke.